Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan hingga kita dapat menjalani ibadah Ramadan memasuki hari yang ke-23 hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang sudah berlalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, tajuk bicara kita kali ini ialah keutamaan masjid dan keutamaan orang-orang yang memakmurkannya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, umat Islam dengan masjid adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan. Justru janganlah mengenal masjid hanya sekadar bentuk bangunannya saja, hanya tahu nama-namanya saja, hanya tahu tempat lokasi kawasannya saja, namun jarang datang memakmurkannya. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui kelebihan masjid dan kelebihan orang-orang yang datang ke orang-orang yang memakmurkannya. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa duduk niat iktikaf di dalam masjid saja kita memperoleh ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, bil khusus 10 terakhir Ramadan. Orang-orang yang sering datang ke masjid adalah di antara tanda-tanda bukti dia beriman kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Faqala Allah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian orang-orang yang datang memakmurkan masjid akan diangkat Allah menjadi tetamunya, atau disebut dengan duyufur rahman. Hal ini telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaqqa 'alal muzawwari ay yukrim zairahu. Yakni kata Rasulullah adalah menjadi hak pihak yang diziarahi itu memuliakan para penziarahnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang datang ke rumahnya, yakni masjid. Selanjutnya juga orang-orang yang hatinya cinta dengan masjid, kelak di hari mahsyar ia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia nanti pada hari mahsyar yang waktu itu dia mendapat pelindungan, di mana tidak ada pelindungan waktu itu, hanya pelindung yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang 7 tersebut, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni seseorang itu yang hatinya senantiasa terpaut dan cinta dengan masjid. Justru saudara-saudaraku seiman, kita pernah tersisih dari masjid lebih kurang 2 tahun lamanya akibat COVID-19. Ketika itu semua aktiviti masjid dibekukan. Masih segar lagi dalam ingatan kita
Bulan Ramadan waktu itu tidak dibenarkan salat tarawih di masjid di serata Singapura ini. Maka waktu itu kita merasakan berbagai perasaan, sedih, marah, rindu dengan masjid. Nah, sekarang ini keadaan telah kembali pulih, alhamdulillah. Mudah-mudahan mimpi buruk itu tidak terulang lagi. Nah, justru peluang yang sedia ada ini, marilah kita rebut. Pintu-pintu masjid sudah terbuka lebar menanti kehadiran jemaahnya. Timbul pertanyaan, salat tarawih di rumah atau di masjid lebih baik? Nah, kedua-dua tempat ini boleh dan sah salat. Wa imma salat fardu atau salat tarawih atau salat-salat sunat lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, yakni ayyukum ahsanu amala. Maknanya pilihlah mana yang lebih baik untuk kita beramal. Nah, setentunya dalam hal ini di masjid adalah lebih utama dan lebih diutamakan. Saudara-saudaraku sekalian, kita perlu mengetahui keutamaan masjid. Yakni sesungguhnya rumahku, kata Allah, di bumiku ialah masjid-masjid. Dan sesungguhnya pelawat-pelawatku ialah orang-orang yang memakmurkannya. Justru berbahagialah hambaku yang bersuci dari rumahnya, kemudian menziarahku di rumahku, maka adalah menjadi hak pihak yang diziarahi itu memuliakan para penziarahnya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para jemaah yang sedang berpuasa yang kami hormati, kita hendaklah mengetahui juga peranan masjid. Masjid adalah tempat kita memperbaiki diri, tempat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah sumber mendapatkan hidayah Allah, sebagaimana disebut oleh Allah, fa'asaula ayyakunu minal muhtadin. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, bukti cinta kepada masjid. Yang pertama sekali yang membuktikan kecintaan kepada masjid adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah orang yang paling mencintai masjid. Baginda membesar di masjid hingga meninggal di masjid. Pada peristiwa hijrah ke Madinah, Isra Mi'raj, semuanya daripada masjid ke masjid. Yang kedua, keutamaan masjidlah salat berjemaah di dalamnya. Kemudian juga mengadakan kelas-kelas pengajian di dalamnya, menjaga kebersihannya, menjaga tata tertibnya, menghulurkan derma untuk keperluannya, seperti keperluan imam dan Bilal, serta kaki-kaki tangan yang bertugas untuk menjayakan dan sebagainya. Inilah di antara kepentingan-kepentingan masjid yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara dan perlu kita tingkatkan dari masa ke semasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid itu menjadi impian kita, masjid itu menjadi tumpuan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hamba yang cinta masjid, sebagaimana kita sebutkan bahwa orang yang cinta masjid itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal saleh kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa kita dan diterima segala amal ibadah kita. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Sekian, terima kasih, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.